Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, 27 November 2021, hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu. Oke, seperti biasa masih bersama Brebes Porang. Itu porang dataran rendah, posisi di 27 meter di atas permukaan laut. Sering saya katakan dan mungkin netizen, para sahabat petani porang mungkin bosen ya mendengar selalu dikatakan 27 meter di atas permukaan laut. Artinya saya memang jadi mereview porang itu di posisi yang mana kan gitu, apa di dataran tinggi, apa di dataran rendah. Maka setiap video saya sering tidak lupa mengatakan posisinya dan juga tanggalnya. Oke. Saat ini porang-porang kita memang sudah nampak seperti ini ya, sudah tumbuh lumayan subur dan katak pun sudah lumayan. Dan ini artinya kita porang-porang kita sedang ada yang menuju ke pengumbian ya, pengumbian. Jadi fase generatif, dan di samping itu juga masih ada yang fase vegetatif. Porang memang seperti itu, tidak kompak. Kita tanam bareng tapi tumbuh tidak bareng. Kadang-kadang ada yang sudah tumbuh kemudian terkendala, kemudian timbul tunas baru, dan itu akan terlambat. Oke, untuk saat ini kita mungkin akan perlihatkan juga seperti video kita yang lalu, bahwa dari apa itu namanya tunas dari porang yang kerdil itu cepat bertunas ya. Ini kita buktikan di sini juga. Dalam video yang lalu kita katakan seperti itu, dan kenapa video sekarang juga saya ucapkan lagi, itu berarti kita akan pembuktian juga ya. Jadi merupakan satu pembuktian. Maka seperti kita lihat, ini adalah kerdil, yang namanya kerdil-kerdil ini seperti ini. Pohonnya juga lumayan besar, akan tetapi daunnya seperti ini. Sementara kalau kita bandingkan pohon ini dengan yang ini, itu imbang ya, imbang. Akan tetapi ini daunnya tuh, nah ini yang normal. Sementara saya bilang yang kerdil itu cepat bertunas ya, jadi cepat beregenerasi. Jadi ketika ini merasa tidak nyaman, tidak pertumbuhannya tidak bagus atau terkendala, maka akan segera mengeluarkan tunas baru. Jadi untuk respeknya tuh sangat besar ya untuk regenerasi itu porang. Nih, lihat. Ini adalah bakal tunas ya, itu sudah keluar. Sementara batang ini dan yang itu sama, harusnya itu sudah keluar kalau mau bertunas. Tapi kenapa itu tidak, dan ini tuh. Nah, itulah yang saya bilang, jangan takut untuk porang-porang yang tunas pertama kerdil, akan tetapi timbul tunas. Nah, nanti ini kita lihat tunas yang ini. Apabila tunas yang ini nanti normal, berarti unsur hara tanah kita cukup ya, cukup. Baiklah, untuk sore hari ini kayaknya kita tidak mereview salah satu masalah ya, tapi kita akan melihat-lihat juga masalah-masalah lain yang berhubungan dengan tanaman porang. Karena apa sih yang kita perlu review? Artinya kita
memaparkan kesulitan, kendala dan sebagainya masalah porang. Itu penting ya, karena kita adalah petani porang. Mudah-mudahan kita mendapat solusi dari apa-apa yang kita alami. Karena apa? Teori mengatakan seperti ini, akan tetapi dalam kenyataan kita menemukan hal-hal yang tidak ada dalam teori ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ketika kita berbagi pengalaman dari yang sudah kita alami, maka mudah-mudahan bisa ditularkan pada orang-orang lain ataupun para sahabat-sahabat semuanya. Ini mudah-mudahan apa yang kita paparkan termasuknya mungkin ada sebagian teman kita yang juga mengalami kendala-kendala tersebut. Oke, tapi yang kita harapkan semua baik-baik saja dan tanpa satu kendala apapun. Kemudian kita lihat dari porang-porang saya yang ada, itu ada yang aduh keinjek tuh. Alah, udah amsyong deh, nggak apa-apa lah. Porang-porang yang ada yaitu nampak ada yang kita uruk ya, ada yang kita uruk, banyak yang saya uruk ya. Jadi banyak diantaranya yang saya uruk, bahkan ada yang bertanya itu di grup Facebook saya, katanya bang itu diuruknya berapa kali kan gitu kan. Nah ini, jadi ini pun kan salah satu, kalau kita ada yang nanya berarti itu kan harus kita jawab juga. Harus kita jawab karena kemungkinan nanti biar maksudnya bukan kemungkinan ya, biar tidak salah mengasumsikan ya. Jadi kenapa? Nanti dikiranya harus diuruk beberapa kali itu. Nah, padahal kita menguruk ini bukan harus beberapa kali, akan tetapi kita melihat situasi dan kondisi ya. Seperti itu kita uruk ya. Nah, kemudian kita uruk semua itu. Jadi situasi dan kondisi seperti apa yang menyebabkan kita harus menguruk tanaman-tanaman porang kita, yaitu ketika kita lihat bahwa tanaman porang kita kurang dalam. Nah, kenapa tidak dari dulu kita tanam lebih dalam, kan begitu? Oke. Ketika kita nanam porang, ada istilah jangan terlalu dalam, dan ada juga yang bilang jangan terlalu dangkal. Betul, itu semua betul, karena memang harus sedang-sedang saja. Nah, akan tetapi kita punya ukuran tersendiri menurut bibit ya, besarnya bibit artinya gitu. Tidak mungkin bibit umbi yang 1 kilo sama dalamnya dengan bibit apa artinya itu katak porang yang mungkin isi 400, ataupun bibit umbi mini ya yang isi 100 atau 50 atau 20. Yang jelas itu harus dibedakan. Aduh, sore ini ada petasan ya, ada petasan karena ini ada yang sedang hajatan juga, nanggap geramben ya, dan juga ini ada petasan. Kita jeda dulu ya, kita jeda dulu. Dan mohon diketahui buat pihak YouTube ya, jadi jika ada suara-suara musik yang terekam di sini, ini adalah bukan merupakan satu dubbing daripada video saya, tapi itu adalah musik yang terdengar dari audio yang ada di
tanggap di masyarakat yang sedang hajatan ya, karena ini adalah dekat pemukiman ya, dekat pemukiman. Jadi jangan sampai salah sangka nanti saya kena klaim kan kalau terdeteksi bahwa ada musik yang menjadi dubbing dari video saya. Itu bukan ya, bukan. Oke, kita lanjutkan, yaitu kenapa kita harus menguruk ini. Bukan berarti keharusan, akan tetapi karena memang ada, kita lihat tanaman porang kita setelah berdaun kemudian nampak kurang dalam. Terus dampak dari kurang dalam itu kenapa kita uruk? Kenapa? Karena ketika ini sudah berdaun lebar sementara kurang dalam, ketika hujan turun lebat, bukan sedang panas, hari panas ya, tapi sedang turun hujan lebat, itu daunnya ini nanti istilahnya kena air, bobotnya semakin berat, sementara tanahnya lembek karena air, karena hujan, kemudian ini akan doyong dan tumbang. Biasanya tidak patah tapi tumbang. Nanti berikut dengan istilahnya umbi di dalamnya, dia miring. Itu sudah terjadi ketika saya tanam porang di tanah kebun yang ada di Longkrang untuk musim yang kemarin. Jadi saya berusaha mengantisipasi itu. Maka sekarang ini contohnya itu saya uruk. Nah, dan juga untuk kedua, fungsi urukan tersebut adalah karena ini adalah ada airnya, sedikit ada air, kemudian kita tadinya ada jerami, ada bekas rumput begini, kemudian kita taruh di situ, akhirnya menjadikan satu pupuk tambahan. Maka ketika kita angkat ke atas, itu otomatis menjadi pupuk tambahan. Karena kita tahu dari rumput yang busuk tersebut, itu adalah merupakan satu pupuk yang bagus buat tanaman. Kalau kita ukur pH-nya di situ adalah untuk rumput, kalau kita blender itu sampai pH-nya 9 kalau nggak salah. Jadi memang kalau ini nanti di sini tanahnya asam, nanti kita bisa untuk apa itu namanya menaikkan pH sini ya. Oke. Jadi kenapa kita uruk? Bukan berarti keharusan diuruk. Kalau memang sudah aman-aman saja, tidak usah ada pengurukan. Seperti itu ya. Dan juga kenapa kita, tadi ada pertanyaan begini, kenapa tidak dari dulu dalam? Sebetulnya dulu juga sudah dalam, tapi berhubung ini tanahnya tadinya digemburkan, kemudian kena hujan, ketika tadinya gampangnya 15 cm, karena ini umbi, kita tutup 15 cm, akan kena hujan, kena erosi, turun ke sini, kemudian menjadi umbi terlihat, akar terlihat. Maka dari itu kita harus tutup. Nah, maka dari itu ketika yang belum istilahnya condong ataupun miring, ketika akar sudah terlihat, kita langsung uruk saja. Soalnya nanti untuk mengantisipasi masalah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu doyong, kemudian tumbang. Dan ini seperti yang kita lihat, yang kerdil-kerdil begini, ini bertunas dengan cepat ya. Nah, ini harus nanti kita uruk, soalnya kalau tidak diuruk nanti ini akan tunasnya akan kecil ya, tidak begitu gemuk. Ini harus kita uruk ya. Kalau tidak diuruk nanti kadang-kadang ini menaik, jadi nanti jadi cabang di atas. Maka ketika dulu ada teman kita di YouTube katanya, ini katanya porang yang apa itu namanya, antik. Sebetulnya itu biasa, yaitu ketika porang bertunas terus tidak diuruk, kemudian dia naik mengikuti batang yang semakin tinggi, jadi akhirnya ada di tengah-tengah seperti itu. Oke. Dan ini apalagi ini yang istilahnya ini berapa, kalau saya begini itu 2 kali begini baru ketutup ya. Dan ini adalah daunnya besar, kalau kena hujan berat, kemudian karena ini terlalu dangkal maka dia akan condong.
bersama umbi di dalamnya, miring ya, miring. Maka kenapa kita uruk dan kita juga kasih tonggak. Tonggak itu adalah artinya seperti itu. Jadi bukan tidak ada arti ya. Jadi semua yang kita lakukan di sini adalah berarti buat tanaman kita. Kemudian kita akan melihat tumbuhan yang lain ya. Soalnya tadi kan saya juga bilang untuk video kali ini mungkin akan kita ada banyak macam yang kita perlihatkan. Jadi itu merupakan satu kendala-kendala yang terjadi dalam kenyataannya. Oke. Ini adalah porang ini saya tanam dari umbi 3 kilo. Nah ini kan itu. Ini tidak tertutup dengan begini. Ini harus 2 lah pokoknya. Nah ini kataknya alhamdulillah sudah lumayan. Nah. Dan ini adalah tumbuh paling awal. Jadi saya tanam waktu itu bulan Agustus ya, sekitar tanggal 20-an ke atas. Ini saya tanam di sini awal ya. Nah kemudian ini paling awal tumbuh. Yang sana itu semua sama, yaitu dari umbi-umbi sebesar itu. Ada beberapa tuh banyak itu. Nah, dan juga yang di sana tadi. Nah, akan tetapi yang ini daunnya kuning di ujung. Nah, karena kita juga mencari solusi, artinya ini kenapa? Apakah ini adalah terlalu subur? Karena memang saya mungkin pasok pupuk yang begitu luar biasa, karena memang waktu itu pertama dia hadir ya, hadir tumbuh yang besar ini. Jadi maka saya waktu itu mungkin banyak pasok pupuk ya. Maka dari itu ini mungkin over. Maka saya usahakan dengan pengobatan ya, dan ini alhamdulillah bertahan di sini udah lama ini ya. Jadi kalau memang tidak bertahan ini sudah habis ya gitu. Nah, dan ini juga salah satunya sekarang saya masih kasih dolomit. Saya tabur dolomit. Saya cuma punya asumsi bahwa barangkali ini memang terlalu over, terlalu asam, ya berarti nanti kita kasih dolomit biar keasaman tersebut bisa terangkat ya. Jadi karena yang subur itu memang dari asam ya. Jadi kalau memang ini terlalu subur pasti tanahnya asam gitu. Terlalu ya. Jadi maka kalau kita musim hujan, seandainya kita dalam pemupukan yang umum kita ilmu dari pertanian, yaitu kalau musim hujan untuk nitrogen itu tidak usah terlalu banyak, artinya di urea kan gitu. Maka mungkin ini terlalu asam, maka saya itu tabur lagi dolomit ya, seperti itu. Ini kan hanya apa itu namanya, kita mensiasati, kita mencari solusi. Karena apa? Karena memang kita dalam berbudidaya porang ini, petani porang adalah hanya menurut kecerdasan kita masing-masing dan juga adalah ridho Allahnya, seperti itu. Dan kalau kita sudah melakukan apa yang menurut keharusannya, maka kita tidak salah kalau nanti apa yang kita perbuat itu adalah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu, karena syariat itu kita lakukan, hakikatnya Allah yang menentukan. Seperti itu saja untuk saat ini. Mudah-mudahan untuk para sahabat petani porang Nusantara yang selalu tergabung dengan Brebes porang ya, dari dataran rendah sini, dan juga terutama buat petani-petani porang dataran rendah, soalnya mungkin kita ada kesamaan, apa artinya kendala ya, ada kesamaan kendala karena terkait dengan suhu dan cuaca. Karena suhu di sini saat ini, walaupun ini sudah ada hujan-hujan dan ini 3 hari enggak hujan, ini suhu sekarang saja di atas jam 2 sudah masih di angka 30 derajat Celcius. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.